Internet itu penuh dengan keajaiban dan juga merupakan ensiklopedia gratis yang ngasih jawaban tentang masa sekarang dan masa lalu. Kamu nemu sesuatu yang aneh pas bersih-bersih loteng rumah nenekmu dan nggak tahu benda apa itu? Google Image dan orang-orang asing di internet siap membantu. Nih, aku tunjukin ya beberapa contoh menariknya. Catat beberapa benda yang bisa kamu kenali. Cowok ini menemukan satu stoples serbuk emas di loteng kakeknya. Terus dia nanya di Reddit, bisa dipakai buat apa bahan itu? Mungkin kamu tahu. Untungnya, para pengguna Reddit tahu jawaban pastinya. Serbuk ini dipakai untuk emboss. Dengan pena emboss, kamu bisa tulis kata yang kamu inginkan di kertas. Lalu kamu taburkan serbuk itu di atas tulisanmu. Sebagian serbuk nempel di permukaannya. Terus kamu bisa singkirin kelebihannya. Langkah terakhir adalah panasi tulisan dengan uap panas dan tara, embossmu jadi. Dengan emas yang berkilau atau apapun warna serbukmu. Pengguna Reddit lain menemukan benda ini. Benda dengan kompas, display kecil, dan 2 lubang. Apa tebakanmu? Ini adalah jam kompas mobil quartz yang dulu dipasang di dalam mobil. Kompas itu berfungsi untuk navigasi. Saat belum memakai Google Maps, orang-orang zaman dulu memakai peta biasa dan kompas adalah kebutuhan. Display menunjukkan jam dan kedua slot itu untuk menyimpan koin bayar tol. Benda-bendanya jadi makin aneh-aneh aja. Berikutnya adalah silinder padat ini. Kamu tahu nggak benda apa ini? Ini adalah alat pelubang kepala skrup yang dipakai untuk membentuk kepala skrup. WSPCO itu singkatan dari Wrentham Steel Products, perusahaan dari Massachusetts yang memasok peralatan untuk proses cold heading. 8R menunjukkan kalau ini adalah pembentuk kepala skrup bundar dan 372 artinya suku cadang ini dibuat di bulan Maret 1972. 3P2021 artinya ini pembentuk panhead Phillips dan 471 adalah April 1971. Jujur, objek yang ditemukan pengguna Reddit berikut ini bikin aku takut. Aku sama sekali nggak tahu siapa yang akan butuh benda kayak gini. Kamu butuh? Ternyata objek ini berasal dari abad ke-16 dan saat itu cukup umum. Barang ini pertama kali disebut di tahun 1550-an saat seorang naturalis menemukan salah satunya di sebuah toko di tepi pantai. Rupanya di masa lalu, para pelaut menangkap ikan pari, mengeringkannya dan mengukirnya agar menyerupai putri duyung. Lalu mereka menjualnya ke turis untuk memperoleh tambahan uang. Aku nggak tahu siapa yang mau membelinya, tapi kayaknya barang ini cukup populer. Bahkan ada namanya loh, barang ini disebut Jenny Hennifer. Katanya nama ini berasal dari kata-kata bahasa Prancis, Jean d'Enfer, yang artinya anak muda dari Antwerpen. Karena saat itu umumnya barang ini dijual di Antwerpen. Masih ada yang mengoleksi benda ini dan si pengguna Reddit itu adalah pemilik beruntung dari mumi putri duyung yang sekarang langka itu. Temuan berikut ini ditemukan seorang cowok di tempat cuci gudang. Kamu tahu nggak benda apa ini? Faktanya ini nggak seseram kelihatannya kok. Ini cuma pelindung jempol tukang daging yang dipakai untuk melindungi ibu jari supaya nggak kepotong. Sekarang ini tukang daging memakai sarung tangan modern. Pengguna berikutnya nanyain benda ini ke Reddit. Benda ini ditemukan terlipat dengan tutup di atasnya dan lipatannya bisa dibuka sampai lebih lebar dari gelang. Kamu tahu apa kegunaannya? Lihat cincin-cincin di bagian bawahnya. Cincin ini bisa dipasang ke kain dan benda ini akan berfungsi sebagai penutup bagian atas tas tangan. Ini temuan lain oleh pengguna Reddit lainnya. Botol kecil berisi cairan kuning. Kamu pernah lihat benda ini atau sesuatu yang mirip ini? Jawabannya, ini adalah sekering sprinkler pengendali kebakaran. Alat ini bisa dilihat di sebagian besar tempat umum untuk perlindungan. Botol ini diselipkan ke dalam tutup pipa dan berfungsi sebagai colokan. Alat ini didesain untuk menjadi aktif saat suhu mencapai level tertentu, lalu air akan mengalir tepat di atas api. Warna sprinkler bervariasi tergantung suhu pemicunya, yang biasa berwarna oranye atau merah, yang kuning atau hijau untuk suhu lebih tinggi, biru untuk suhu yang lebih tinggi lagi, dan ungu untuk suhu yang lebih tinggi dari itu. Terakhir, yang hitam adalah yang terpicu pada suhu 300 derajat Celcius ke atas. Sistem sprinkler didesain oleh Leonardo da Vinci dan masih umum dipakai sampai sekarang. Temuan lain adalah kapsul berisi banyak serutan logam kecil. Ada ide?
Nah, ini adalah jarum-jarum oksida tembaga yang 99,9% dibuat dari kawat tembaga murni kelas listrik. Ini pil beneran yang diberikan ke hewan-hewan kayak kambing, domba, anak domba, kijang, anak sapi, unta, dan alpaka karena berfungsi sebagai suplemen tembaga. Kapsulnya terbuat dari gelatin yang bisa larut, lalu jarum-jarum itu pun terlepas. Jarum-jarum itu pun juga larut, melepas tembaga yang vital bagi nutrisi hewan. Hewan-hewan ini butuh tembaga untuk imunitas, pertumbuhan, dan reproduksi yang lebih baik. Misalnya, wool domba yang kekurangan tembaga di tubuhnya, kualitasnya lebih buruk dan kehilangan pigmentasi. Anak domba yang kekurangan tembaga akan mengalami masalah dengan sistem sarafnya. Dia jadi sulit berdiri dan berjalan. Jadi, pil itu penting bagi hewan, tapi manusia jangan coba-coba ya. Inilah temuan baru yang menarik dari pengguna lain. Meski nggak tahu apa ini, coba deh kamu tebak, sebab jawabannya akan masuk akal banget. Instalasi logam di tangga ini bertujuan untuk memudahkan menyapu debu di sudut-sudut. Sekarang kita punya penyedot debu, dan membersihkan bagian sudut bukan masalah lagi. Tapi di masa lalu, ini jelas penemuan jenius. Ada temuan seru lagi nih. Menurutmu tabel kode warna ini apa? Ini tabel perkalian. Lihat, 1 putih, 2 biru, dan 3 pink. 4 sama dengan 2 kali 2, yaitu 2 kotak biru. 5 adalah warna tambahan, kuning. Tapi 6 alias 2 kali 3 terdiri dari 2 kotak. 1 biru untuk 2 dan 1 pink untuk 3. Mungkin gak ada yang bisa nandingin putri duyung yang diukir dari ikan pari kering. Tapi benda ini mungkin mendekati. Kamu tahu nggak benda apa ini? Ternyata ini cuma penghangat tangan yang bisa dipakai ulang. Ada cakram logam di dalamnya. Ini harus ditekan, lalu reaksi kimia akan mulai memanaskan bantalan itu. Oke, menurutmu apa ini? Jujur, perkiraan pertamaku ini adalah pintu kucing. Apa tebakanmu lebih bagus? Rupanya ini adalah pengikis sepatu bot. Benda ini harus ada di abad ke-19. Jalanan dulu terlalu kotor, dan ada benda ini di dinding depan kebanyakan rumah untuk mengikis lumpur sebelum orang masuk rumah. Sekarang, karena trotoar modern kita udah lumayan bersih, pengikis sepatu bot nggak banyak dibutuhkan lagi, tapi rumah-rumah tua masih memilikinya. Oke, aku masih punya beberapa barang lagi, kayak yang ini misalnya. Pengguna ini menemukannya terpasang di meja dapur. Mungkin kamu pernah melihat yang kayak gini? Betul, ini cuma pembuka botol. Logam ini ditemukan pengguna Reddit di area hunian di Prancis. Menurutmu ini apa? Seseorang dari Prancis berkomentar kalau dia barusan memarkir sepedanya di sana. Yap, ini rak sepeda. Keganjilan lain ditemukan oleh seorang pengguna Reddit. Tebakan pertamaku itu adalah tangki penyimpan atau semacam filter air. Kamu nggak akan pernah bisa menebaknya. Siap, alat ini disebut Gopichan atau disebut juga Ektara. Terbuat dari bambu dan 1 senar tunggal. Alat ini dipakai sebagai alat musik tradisional di Asia Selatan. Sekarang ini dipakai dalam musik modern di Bangladesh, India, dan Pakistan. Pengguna Reddit ini menemukan objek logam menarik di hutan Uruguay. Sekilas pandang, dia pikir ini mirip anak panah atau bagian dari crossbow. Aku setuju sih, ternyata objek ini adalah termometer daging. Biasanya, suhu tertulis di bagian logam dan tabung pemanas di tengahnya. Kok benda itu bisa nyampe di hutan Uruguay? Ya, aku juga nggak tahu kalau itu.